Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, tak terasa kini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yakni tepatnya telah 28 hari kita bersamanya. Tentunya bagi seorang mukmin, hari-hari adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga untuknya guna beramal dan berinvestasi sebanyak-banyaknya yang tidak akan pernah ia akan sia-siakan begitu saja. Sehingga ia selalu berupaya untuk mengisi lembaran-lembaran hidupnya dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Yang artinya di antara kesempurnaan atau kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kalau hari-hari yang biasa dijalani oleh seorang mukmin, begitu ia manfaatkan sebaik-baik mungkin, apalagi jika ia berada di hari-hari yang di dalamnya terdapat bonus-bonus dan sebuah keistimewaan yang disediakan dan begitu menjanjikan. Tentunya itu betul-betul tidak sedikit pun ia akan sia-siakan hari dan waktunya, kecuali untuk mengejar dan meraih semua bonus-bonus dan keistimewaan dan menggiurkan tersebut. Ia akan tampak agresif dan kompetitif dan siap bersaing serta berupaya mengungguli rival-rivalnya demi sebuah prestasi yang akan diraihnya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Yang artinya, maka berlomba-lombalah kamu dalam membuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 148. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari yang indah dan ditambahkan itu, ini sudah 28 hari melalui kita. Hari-hari yang terdapat pada bulan yang sangat istimewa di mata sang pemiliknya, dan bagi siapapun yang mengetahui keistimewaannya, tamu nan agung yang selalu dinanti-nanti oleh semua orang yang merindukannya itu, dia adalah bulan Ramadan, bulan rahmah, bulan maghfirah, bulan berkah, bulan sabar, bulan Al-Quran, bulan sedekah, bulan pendidikan dan madrasah bagi orang-orang yang beriman, bulan dilipat gandakannya pahala dari setiap amalan yang dikerjakan di dalamnya, dan masih banyak lagi nama-nama yang indah untuknya yang belum disebutkan sesuai dengan banyaknya kebaikan dan keutamaan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, dan wahai para hamba-hamba Allah yang haus akan pengabdian dan ketaatan kepadanya, jangan biarkan Ramadan kali ini berlalu dan lewat begitu saja di depan mata kita. Cukuplah Ramadan yang lalu menjadi pelajaran
adalah menyanyiakan kesempatan yang ada yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan hanya membawa sedikit dari sekian banyak dari berlimpah ruahnya kebajikan di dalamnya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Atau boleh jadi tidak sedikit pun pahala yang terbawa oleh kita karena banyak amalan-amalan utama yang tak terjaga dan hilang dengan sia-sia begitu saja. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berpikir kalau Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir yang Allah takdirkan buat kita, maka apa yang akan kita perbuat di dalamnya? Seseorang yang tahu kalau hidupnya akan berakhir saat itu, pastinya dia akan menyiapkan segala bekalnya dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin. Maka dia akan menjadikan Ramadannya kali ini menjadi Ramadan terbaik dan berkualitas dari sebelum-sebelumnya. Dan seseorang yang tahu akan keutamaan bulan Ramadan ini, tentunya dia akan menjalani Ramadannya dengan iman dan ikhtisar, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan yang dilaluinya akan menghapuskan dosa-dosanya, bahkan dosa-dosa yang telah lalu pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau ihtisab, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan atau salat tarawih karena iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atau ihtisab, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hanya dengan bekal ilmu syar'i yang cukuplah, insya Allah ibadah yang kita jalani selama sebulan penuh ini menjadi ibadah yang makbulah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semata-mata melaksanakan perintah Allah melalui tuntunan Rasulnya, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu saja yang akan diterima olehnya, Allah akan memasukkannya ke dalam golongan hamba-hambanya yang bertakwa atau al-muttaqin, karena tujuan disyariatkannya puasa Ramadan itu sendiri adalah agar orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang tiada lain balasannya kecuali dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, demikianlah semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi renungan dan motivasi bagi kita semua untuk menjadikan Ramadan kali ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih berkualitas, sehingga kita semua dapat digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya harapan kita agar kelak kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.